bagaimana cara untuk wanita atau lelaki memantapkan pilihannya? Yang pertama, ikhtiar kita untuk memantapkan pilihan kita itu yang pertama memilih berdasarkan tuntunan agama, yang kedua bermusyawarah, yang ketiga beristikharah. Yang pertama dengan sesuai tuntunan agama kita pilih berdasarkan agamanya. Apa itu agama? Agama itu tentu ilmu dan amal. Agama itu tentu akidah dan ibadah dan sekaligus juga akhlak ya. Itu secara keseluruhan bisa dilihat, difahami. Kalau saya sering memberikan tips, lihat hubungannya sama Allah, lihat hubungannya sama ibunya, lihat hubungannya sama teman sebayanya, lihat hubungannya sama anak kecil gitu ya. Ya, kalau ini sudah ditempuh, kita sudah memilih, mudah-mudahan ini yang terbaik sesuai dengan alasan-alasan rasional tadi, maka kita musyawarah. Musyawarah dengan siapa? Dengan ayah ibu kita, dengan orang saleh yang firasatnya jernih, yang ibadahnya terjaga gitu ya. Pertimbangkan masukan-masukan mereka, saran-saran dari mereka, apalagi yang mungkin juga kenal dengan yang bersangkutan gitu ya. Ini insya Allah akan menjadi satu masukan yang berharga. Dulu ada seorang yang akan menikah dengan kawan akrab saya, maka dia minta pertimbangan saya. Saya juga merasa harus memberikan penilaian objektif. Oh, dia itu begini, ada plusnya, ada minusnya. Kalau saya hanya menceritakan plusnya, nanti dia mungkin akan kecewa gitu ya. Tapi kalau saya hanya menceritakan minusnya, nanti dia mundur gitu ya. Jadi harus adil, dia ceritakan plus minusnya. Jadi itu menjadi persiapan. Minusnya diceritakan bukan dalam rangka membuka aib, tapi dalam rangka untuk menjadi antisipasi. Tentu yang bersangkutan, oh dia ada kelemahan di sini, baik gitu ya, kita antisipasinya apa. Kemudian yang ketiga baru istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu salat untuk memohonkan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pilihkan yang paling dia ridhai. Nah, bagaimana prosedurnya istikharah itu? Salat 2 rakaat, waktunya bebas, kapanpun bisa, siang ataupun malam gitu ya. Tapi biasanya ya dilakukan bersama dengan salat tahajud ya, boleh 2 rakaat, bacaannya sama dengan salat-salat secara mutlak. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhil amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fashrifhu anni washrifni anhu waqdir li al khaira ya rabbal alamin. Doanya ya intinya adalah, ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmumu, aku minta ketetapan dengan kuasamu. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah baik bagi agamaku, penghidupanku, dan kesudahan urusanku, maka tetapkan dia untukku, permudah datangnya padaku, dan berkahi aku di dalamnya. Dan apabila engkau tahu bahwa dia ini buruk bagiku dalam agamaku, dalam penghidupanku, dalam kesudahan urusanku, maka palingkan ia dariku dan palingkan aku darinya, dan karuniakanlah kepadaku ya Allah yang lebih baik dari sisimu wahai Rabb semesta alam. Jadi ini orang yang istikharah. Bagaimana jawaban istikharah itu semakin memantapkan kita? Satu, jawaban istikharah itu tidak selalu melalui mimpi. Jadi jangan kemudian merasa kalau saya sudah istikharah maka saya akan lihat mimpi saya. Mimpi saya mengarah ke yang mana? Lihat wajah siapa? Ini enggak bisa jadi jaminan. Kata Imam An-Nawawi, salat istikharah adalah ibadah, adapun mimpi itu anugerah Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan harap seorang itu waspada karena boleh jadi mimpi yang muncul pada dirinya belum tentu dari Allah. Tapi bisa dari setan karena setan bisa membisik-bisikkan, atau dari imajinasinya karena mungkin dia sering membayangkan yang bersangkutan, maka muncul wajahnya di dalam mimpinya. Dan itu bukan merupakan jawaban dari istikharah. Memang sulit dijelaskan, jawaban dari istikharah itu kemantapan hati. Kemantapan hati yang kemudian tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak penting. Jadi mantap, bismillah gitu ya. Nah, kadang-kadang juga Allah memberi jawaban istikharah itu melalui ucapan-ucapan orang lain yang kemudian tidak disengaja. Contoh, saya dulu ketika istikharah, ya proses kami untuk menuju pernikahan itu rahasia, tidak ada yang tahu kecuali pasang suami istri, ustadz dan ustadzah yang menjadi pengawal di dalam proses ta'aruf kami. Ketika saya istikharah itu tiba-tiba
ada seorang teman yang ya lama tidak bertemu, tidak ada janji apa-apa gitu ya. Tiba-tiba ketika bertemu, dia menceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat baik, muslimah solihah, taat, pakai gini-gini, kekaguman. Dia cerita tentang kekaguman pada seorang wanita muslimah yang ya, bekerja di satu tempat yang ternyata yang dia ceritakan itu adalah calon istri saya. Maka saya kemudian mendapatkan masukan, di pandangan orang dia bagus seperti ini. Ini tambahan kemantapan dari kemantapan yang sudah muncul di dalam hati. Jadi istikharah itu tidak harus dijawab Allah melalui mimpi, apalagi kalau mimpi kita tidak berkualitas. Tahu dari mana mimpi tidak berkualitas ya? Sebelum tidur tidak berwudu, sebelum tidur tidak berdoa, adab-adab tidurnya tidak mencontoh sunnah Nabi, kok kemudian mimpi langsung dianggap sebagai mimpi dari Allah, nggak nyambung Jack gitu ya, itu nggak menjadi jaminan. Jadi bukan selalu dari mimpi, tapi ya memang dia bentuknya kemantapan hati sesudah pertimbangan rasional, sesudah dimusyawarahkan. Demikian Allah.